Kita sumber bencana itu. Halo, nama saya Rosa Wijaya dari kelas 10 MIPA 4. Hari ini saya akan membacakan anekdot hasil karya saya yang bernama Konten Berkualitas. Ati adalah seorang YouTuber terkenal. Jumlah subscribers yang ia miliki mencapai 29 juta orang. Aldi adalah salah satu dari berjuta-juta subscribernya. Dia selalu mengidolakan Ati. Setiap Ati mengupload konten baru, ia langsung secepat kilat menontonnya. Ia selalu mencet tombol like dan juga berkomentar di konten Ati. Ia selalu menulis puji-pujian yang mengagum-agungkan Ati di kolom komentar. Tony adalah teman baik Aldi. Ia mengenal Aldi sejak kecil, namun ia tidak pernah mengerti kenapa Aldi mengidolakan Ati. Ia menganggap konten yang Ati unggah tidak berfaedah. Aldi dan Tony sering berdebat karena hal tersebut. Suatu hari, Aldi dan Tony sedang duduk di depan taman sekolah. Ting! Woi, Tony, bagi konten dong cepetan, woi. Iya, sabar. Kenapa sih? Ada apa? Ati kesayangan aku baru mengeluarkan video baru. Hah? Kau masih saja menonton dia? Apa sih yang kamu lihat dari dia? Konten dia itu sampah tau. Hah? Konten Ati itu memiliki makna yang tersembunyi. Kamu aja terlalu bodoh untuk mengertinya. Ini itu dinamakan konten berkualitas. Alah, konten dia itu sama aja seperti YouTuber-YouTuber yang terkenal sekarang. Semua yang tidak berfaedah, tidak mengedukasi penontonnya. Isinya mencari drama saja. Tidak ada informasi yang bermanfaat. Adanya informasi yang keliru dan tidak akurat. Kamu saja yang ketinggalan zaman. Sudah, aku pergi. Kamu tidak mau mendengarkan perkataan aku. Tony, kok tanya woi? Suatu hari Ati mengunggah konten baru. Hari itu kontennya adalah mengerjai temannya atau yang sering disebut prank. Ia berpura-pura membuat masalah, kemudian bertengkar dengan temannya. Seperti biasa, Aldi menonton konten tersebut. Ia terinspirasi oleh konten Ati, dan ia berencana untuk mengerjai Tony dan juga untuk menguji pertemanannya. Jadi, keesokan harinya, ia bertemu dengan Tony dan mulai mencari gara-gara. Tony, aku tidak terima apa yang kamu katakan kepada Ati. Aldi kemudian menyiram Tony dengan segelas air. Hal ini membuat Tony marah. Tony membalas Aldi dengan memukulnya. Kau benar-benar mau merusak pertemanan kita gara-gara YouTuber, ha? Tunggu Tony, ampun. Ini cuman prank kok, prank. Ini seperti yang di konten YouTube Ati kemarin. Tony kemudian memukul Aldi lagi dan tertawa. Tenang saja, ini juga cuma prank kok. Konten sialan. Sekian dari saya, mudah-mudahan menghibur. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rian Setiawan dari kelas 10 MIPA 5, absen 21, SMA Negeri 14 Jakarta. Yang berjudulkan Pusing. Pada suatu hari, ada seorang pemuda bernama Iwan. Dia sangat pusing sekali. Saking pusingnya, dia sampai termenung di depan teras rumahnya karena memikirkan pacarnya yang sering sekali membeli baju online. Dan dia juga sangat kecewa dengan hasil keputusan sidang DPR yang ia tonton di televisi. Karena dia saking pusingnya dan tidak tahu mau ngapain, akhirnya dia nelfon sahabatnya yang bernama Joko. Begini percakapannya. Assalamualaikum, Joko, lu sibuk gak? Joko pun membalas, Waalaikumsalam. Enggak Wan, gue lagi gak sibuk. Emang ada apa? Enggak, kepala gue pusing banget nih. Lu bisa kesini nggak? Temenin gue, mumpung ada kopi nih.
Oke siap, kata Joko sambil bergegas ke rumah Iwan. Saat Joko sampai, Joko pun bertanya sama Iwan, kenapa lu? Siang-siang bolong gini udah pusing. Iwan pun menjawab, ya kepala gue pusing banget nih. Pacar gue beli baju mulu di online shop. Loh, bagus kan? Kan kalau pacar seneng, hidup lu juga seneng, kata Joko. Di sini Iwan pun langsung menjawab alasannya kenapa dia pusing. Iya sih, tapi yang bikin gue pusing tuh pacar gue selalu nanya sama gue setiap dia pengen beli baju, Mas, bagusan warna apa? Warna merah apa warna kuning? Terus gue jawab dong, bagusan warna merah. Terus dia bilang, loh, bukannya warna kuning? Itulah perempuan, pura-pura bertanya padahal sudah punya jawabannya sendiri. Joko pun tertawa di sini. Lalu Iwan ngomong, kalau gue pikir-pikir, pacar gue nih mirip-mirip kayak DPR yang gue tonton di televisi. Loh, kok bisa? Kata Joko sambil cengengesan. Iya, pura-pura bertanya aspirasi padahal sudah punya agenda sendiri. Joko pun tertawa di sini terbahak-bahak. Jadi inilah itu negara kita. Pemerintahannya pura-pura bertanya kepada rakyat, padahal mereka sudah punya rencana sendiri yang sudah mereka pikirkan tanpa adanya suara dari rakyat. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang tahu apa saja tugas DPR? Silahkan Rafli menyusun dan membahas rancangan undang-undang, Pak. Iya, Alif. Jawaban Rafli salah tuh, Pak. Kan DPR asam urat, Pak. Maksudnya asam urat tuh apa? Penyakit. Asal sampai kantor, terus uring-uringan atau tidur. DPR tinggal di depan rumah saya loh, Pak. Loh, serius kamu? Ya serius, yang digorong-gorong itu kan, Pak. Tikus maksud kamu? Mereka kan emang tikus politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Azahra dari kelas 10 HIMA 3 absen 29. Di sini saya akan membacakan teks anekdot hasil buatan karya saya sendiri sebagai nilai dari penilaian harian kedua teks anekdot Bahasa Indonesia SMA Negeri 14 Jakarta tahun ajaran 2020-2021. Selamat berdasi dan semut pekerja. Pada suatu hari, diadakan pemilihan calon wakil rakyat di Desa Parasemut. Calon wakil rakyat sengaja dipilih dari golongan selain semut dengan harapan mereka dapat berlaku dengan lebih adil. Setelah pemilihan berlangsung, golongan para tikus berhasil menangkan suara terbanyak karena mereka berjanji akan menaikkan kesejahteraan para semut dan berjanji akan merealisasikan janjinya tersebut. Namun faktanya setelah berbulan-bulan bekerja, para semut tak juga merasakan hasil kesejahteraan yang dijanjikan. Malah kesengsaraan yang hari demi hari semakin menjadi-jadi. Sampai suatu hari terjadilah obrolan kecil di dalam keluarga kecil yang terdiri dari Pak Semut dan istri semut. Istri semut membuka percakapan. Pak, apa tidak ada uang untuk beli bahan makanan? Sudah 2 hari kita makan makanan yang basi, Pak. Pak Semut menjawab dengan pasrah. Iya, wakil rakyat belum juga menepati janjinya. Sampai kapan kita tersiksa di negeri sendiri? Mereka yang kita percayai untuk mengemban amanah mengapa berbalik menyiksa kita? Pak Semut menjawab, iya Bu, Bapak juga merasa begitu. Besok Bapak akan coba pergi ke sana, menagih janji mereka. Keesokan harinya, Pak Semut mendatangi kantor para wakil rakyat, yaitu kantor golongan tikus. Pak Semut datang dan berkata,
Maksud kedatangan saya kemari ini untuk menagih janji para bapak saat pemilihan dewan kemarin. Tikus pun menjawab, mohon maaf, jika ini mengenai janji kesejahteraan, pasti kalian mendapat kesejahteraan ini jika mau bekerja keras. Pak Semut hampir naik pitam. Ia pun menjawab, kami bekerja keras siang malam, mengolah bahan makanan untuk diserahkan kepada bapak dan kawanan bapak. Tapi kami tidak mendapat hasil apa-apa. Keluarga kami melarat, anak-anak kami tak tercukupi kebutuhan pangannya. Tetangga kami sakit keras. Tidak pernah ada sejarah musim paceklik di desa kami yang subur ini. Tikus pun menjawab, jadi maksudmu, saya tidak mendapati janji saya? Pak Semut pun menjawab, kami hanya menagih janji-janji manis yang Bapak lontarkan kemarin. Karena sudah cukup rakyat melarat, Pak. Bahkan untuk keperluan pokok seperti makan saja kami kekurangan. Sementara jika diakumulasi, hasil kerja keras kami semakin meningkat hari demi hari. Tikus kembali menjawab, jika hasilnya memang meningkat, tak mungkin kesejahteraan kalian tak terpenuhi. Pak Semut menjawab, sebagai bukti kami meminta data hasil kerja keras kami. Tikus naik pitam. Lancang sekali Anda. Data tersebut merupakan rahasia. Semut menjawab, lalu bagaimanakah bisa menaruh kepercayaan kepada wakil rakyat jika kerjanya saja tidak transparan? Tikus yang tadi menjawab lagi, beraninya Anda, silahkan angkat kaki dari kantor ini. Jangan sampai Anda menyesal. Dengan sangat kecewa, Pak Semut pulang. Tak ada lagi kepercayaannya kepada para wakil rakyat. Sementara itu, para tikus rakyat berkumpul. Tikus kedua mendatangi tikus pertama. Ada apa ribut-ribut? Tikus yang tadi berdebat dengan Pak Semut menjawab, rakyat jelata yang tak tahu diuntung. Sudah, lupakan saja. Bagaimana rencana liburan kita? Dengan hasil kerja keras mereka, kita bisa hidup mewah dan nyaman. Haha. Tikus ketiga pun menjawab, aman, minggu depan kita berangkat. Tikus kedua ikut nimbrung. Jangan lupa, 15 menit lagi ada rapat. Tikus pertama pun bilang, baiklah, selamat tidurnya kawan-kawan. Terima kasih. Sedemikian dari cerita anekdot saya. Maaf jika apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Malika Azahra, absen 18 dari 10 MIPA 4. Hari ini saya akan membacakan teks anekdot sebagai bagian dari ulangan bahasa Indonesia kedua. Selamat menikmati. Seekor tikus bernama Ibal adalah seorang menteri di kerajaan tikus. Ia sudah 5 tahun bekerja di kerajaan itu dan ia hidup senang sekali karena digaji besar oleh sang raja. Pada suatu hari, ia ingin sekali membeli rumah baru, tapi uang tabungannya tidak cukup. Yah, gak cukup lagi uang gue. Gimana gue mau beli rumah ya? Pun berpikir, mondar-mandir ke sana ke sini. Gak sengaja, ia menabrak anaknya sendiri, Ibul. Aduh, sakit tau pak. Aduh, sorry ya, bapak gak lihat kamu di situ. Bapak lagi bingung nih. Hah? Bingung? Bingung kenapa pak? Mikirin apaan? Mikirin something. Kamu gak usah ganggu bapak dulu ya. Oh gitu. Oke pak. Ibal berangkat kerja keesokan harinya. Dalam perjalanan, ia berpikir, gimana kalau gue utang aja deh? Tapi balikinnya gimana ya? Setelah sampai di kerajaan, ternyata ia disuruh raja untuk mengambil pajak dari warga. Sore, ia pun menghitung penghasilan penarikan pajak itu. Ternyata hasilnya sangat banyak. Gimana kalau gue ambil setengahnya? Ketahuan gak ya? Gue baca ya? Setelah itu ia berpikir, kalau dia ambil, takut ketahuan. Tapi kalau nggak diambil, nggak bisa beli rumah dong. Tanpa berpikir panjang lagi, ia tentunya ambil uang pajak itu. Kesempatan pertama, ia tidak ketahuan oleh raja. Sampai kesempatan ketiga maupun keempat pun, raja pun tetap tidak tahu. Akhirnya uangnya pun terkumpul dan ia bisa membeli rumah impiannya. Lama-lama, sang raja mulai curiga dengan si Ibal. Hah? Gaji dia kan kecil. Kok dia bisa beli rumah baru sih? Wah, ada yang gak beres nih. Kemudian, sang raja kembali menyuruh Ibal untuk menarik pajak. Tapi, kali ini tanpa sepengetahuan Ibal, ia membututinya dari belakang.
lumayan nih. Ambil lagi deh. Heh, kamu ngapain? Oh, jadi selama ini kamu yang ngambil uang pajak ya? Hah? Iya, enggak. Maksudnya, ampun Pak, saya hilaf. Maafin saya Pak. Hilaf gundulmu? Iya, sekarang hilaf. Terus, yang kemarin-kemarin apaan? Iqbal pun pada akhirnya mengakui kesalahannya. Ia pun diberhentikan dari pekerjaannya dan sekarang mendekam di penjara. Sekian dari saya, terima kasih. Pak, saya mau lapor, Pak. Lapor apa? Saya habis kemalingan mobil, Pak. Tapi saya beruntung. Loh, kamu tuh kemalingan mobil kok beruntung? Soalnya malingnya kerekam, Pak, di CCTV, Pak. Jadi wajah malingnya kelihatan gitu, Pak. Jadi kan bisa ditangkap. Kamu sudah izin belum sama malingnya buat ngerekam? Ya, belum, Pak. Ilegal itu videonya. Kamu saya tangkap. Loh, kok jadi saya yang ditangkap, Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membacakan teks anekdot yang saya buat di pembahasan kedua, yang judulnya itu Undang-Undang Tidak Jelas. Oke. Suatu hari, di hari yang cerah sedang berjalannya dua sahabat. Sahabat satu sedang heran. Kenapa pejabat membuat UU tidak jelas? Sahabat satu, aduh bro, ini kenapa ya pemerintah nggak jelas bikin undang-undang? Sedangkan sekalinya rapat menyusahkan rakyat. Sahabat dua, bro, lu nggak lihat? Itu yang diberita wakil rakyat banyak yang tidur. Sekalinya bangun nggak tahu apa yang dibahas, terus langsung setuju aja. Rakyat satu, ya ding, berarti bener dong yang kata guru pas sekolah bro. Sahabat dua, apa tuh? Sahabat satu, itu kelakuan masa kecil terbawa sampai tua. Kelakuan tidur pas sekolah terbawa sampai tua kalau rapat tidur. Sahabat dua, iya bener, berarti masa kecil mereka. Ya, sekian dari teks anekdot saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di suatu siang, ada dua bocah yang tengah bercanda di bawah pohon rindang. Bagus dan Anton. Bagus pun bertanya kepada Anton, Anton, kita main tebak-tebakan yuk. Kursi apa yang bikin orang lupa ingatan? Anton pun memikirkan jawabannya. Anton pun menjawab, kursi goyang. Orang yang duduk di atas kursi goyang akan mengantuk dan tertidur. Saat tidur, orang akan lupa. Bagus pun tertawa dan menjawab, meski lucu, tapi jawabanmu itu salah. Anton pun kembali kebingungan. Kursi apa ya? Kata Anton. Melihat Anton kebingungan, Bagus pun memberikan jawabannya. Jawabannya adalah kursi DPR, kata Bagus. Anton pun kebingungan. Loh, kok bisa begitu? Nah, Bagus berkata, jelaslah, coba kamu ingat, sebelum duduk di kursi DPR, banyak caleg yang berjanji macam-macam agar masyarakat memilih mereka. Tapi setelah merasakan kursi DPR, sekejap saja mereka hilang ingatan akan janji-janjinya. Anton baru mengerti, lalu berkata, oh iya, betul juga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Jihan Khalila Syaiful dari kelas 10 MIPA 1. Dan kali ini saya akan menyajikan sebuah teks anekdot berjudul Yang Penting Tua. Selamat menyaksikan. Suatu hari, seorang anak bernama Adit sedang bermain mobil-mobilan di depan televisi. Sedangkan emaknya sedang menonton berita di televisi. Wah, bentar lagi PPDB nih ya. Adit, emak lihat kok kamu setiap hari main terus, nggak pernah belajar. Bentar lagi kan kamu masuk SMP, kamu nggak mau masuk sekolah negeri. Ya elah mak, Adit kan masuk SD-nya telat, jadi aman. Aman gimana toh? Kan sekarang kalau mau sekolah negeri mak, nggak mesti pinter mak, asalkan tua, kayak emak. Kamu nyigitin, pusing kepala mak.
Pada suatu hari, ada seorang pedagang sate pangkalan. Seorang pembeli pun datang menghampiri pedagang sate dan menanyakan apa saja macam-macam sate yang dijual. Ya mas, mau pesan sate apa? Bang, macam satenya ada apa aja bang? Ada banyak nih mas. Oh gitu, kalau yang ini sate apa bang? Oh kalau yang itu, yang ayam deh. Kalau yang sebelahnya bang? Yang itu yang kambing mas. Kalau yang di atas, sate apa bang? Kalau itu yang sapi mas. Kok aneh ya bang? Saya kan tanyanya sate. Kenapa abangnya jawabnya nama-nama hewan? Sebenarnya abang jual sate apa jual hewan sih? Jadi beli gak nih? Assalamualaikum, selamat pagi Pak Zul. Perkenalkan, nama saya Deborah Antonius dari kelas 10 MIPA 1 nomor absen 7. Di video kali ini saya akan membacakan mengenai hasil teks anekdot yang telah saya buat untuk menjawab pertanyaan ke-10. Teks anekdot yang saya buat ini berjudul Janji Manis Para Calon Ketua RT. Pada minggu pagi yang cerah, terdapat dua orang yang sedang berjalan menuju ke balai pertemuan warga. Mereka ialah Bu Priska dan Pak Jeffrey yang ingin memilih ketua RT baru di daerah rumah mereka. Setelah mereka sampai, ternyata sudah banyak warga yang berkumpul di sana. Mereka pun berbincang-bincang sambil menunggu pemilihan ketua RT dimulai. Bu Priska pun memulai pembicaraan. Aduh, saya masih ragu nih Pak Jeff. Mau pilih siapa ya untuk menjadi ketua RT kita? Kok ragu, Bu? Ikuti saja kata hati Bu Priska dan pilih calon ketua RT yang menurut Ibu amanah. Saya sih udah punya pilihan, Pak, berdasarkan rencana dan visi yang disampaikan oleh calon ketua RT kita kemarin. Namun, saya kurang kenal dekat, Pak, dengan orangnya. Tapi kalau visinya sih bagus, Pak. Hati-hati Bu Priska. Biasanya menjelang hari pemilihan ketua RT begini, para calon ketua RT mulutnya mulus, Bu, lancar ngomongnya. Sebentar, Pak. Maksudnya lancar, gimana tuh, Pak? Saya masih gak ngerti deh sama omongan Bapak. Itu loh, Bu. Maksud saya, para calon ketua RT ini pintar memberikan janji manis untuk masyarakatnya. Ya ampun, begitu Pak ternyata. Disebutnya janji manis ya, Pak? Memangnya itu janji pakai gula, Pak? Aduh, Pak Jeff ini bisa aja. Gak begitu dong, Bu. Intinya, Bu Priska jangan sampai kehasut oleh janji manis ya, Bu. Beberapa saat kemudian, pemilihan ketua RT pun berlangsung. Bu Priska dan Pak Jeffrey segera memilih ketua RT pilihannya masing-masing. Pada hari itu juga, langsung dihitung jumlah suara terbanyak untuk memutuskan ketua RT yang terpilih. Setelah selesai menghitung jumlah suara, diumumkanlah Pak Tomo sebagai ketua RT yang baru di daerah rumah mereka. Pak Jeffrey pun kembali memulai pembicaraan. Yah, jangan sampai janji manis yang palsu ya, Bu. Amin, Pak. Kita doakan saja semoga Pak Tomo amanah dalam menjalankan tugasnya. Jangan sampai manis di mulut, namun pahit di hati, Pak. Benar itu, Bu. Setelah itu, Bu Priska dan Pak Jeffrey segera kembali ke rumah mereka masing-masing dan menerima hasil keputusan pemilihan ketua RT dengan lapang dada. Demikian teks anekdot yang telah saya buat dan saya bacakan. Terima kasih atas perhatiannya dan selamat pagi, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fadiana Kamila dari kelas IPA 3, absen 14. Hari ini saya akan membuat video pendek teks anekdot untuk menyindir mantan yang berjudul Teman Belajar. Minggu pagi, Bimo sedang berjogging di saparua lapangan favoritnya. Dari kejauhan, ia melihat seseorang yang tampak familiar baginya. Ternyata itu adalah teman SMA-nya yang sudah lama ia tidak jumpai.
Ia juga adalah mantan tambatan hatinya yang bernama Ria. Ria tengah berlari bersama seorang pria yang sosoknya tidak dikenal oleh Bimo. Tak lama, Bimo melihat mereka berdua berhenti berlari dan bergandengan tangan. Bimo pun menyapa Ria dan berkata, "Loh, Ria, apa kabar?" Bimo, baik," jawab Ria dengan melepaskan gandengan tangan pria tersebut. "Sama siapa? Teman belajar ya?" Bimo kepada Ria. "Juga sih, ya teman aja. Kirain teman belajar." Ria kemudian berbantah dan pergi dengan wajah yang tersipu malu. Sedangkan Bimo pun pergi sambil terkikik mengingat alasan Ria yang memintanya putus. Ria mengungkapkan bahwa alasannya adalah untuk fokus belajar, padahal Bimo sudah tahu alasan mengapa dia ingin putus, yaitu dia ingin bersama pria tersebut. Cukup untuk video saya yang kali ini. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.